Ada yang menggunakan kompatibel hanya warna magenta, itu nanti yang lainnya semua geser. Tidak ada yang pakai warna hitam aja, yang lainnya cyan, yellow sama magentanya juga geser. Itu sering. Jadi seperti itu. Jadi kalau saran saya kalau kalian mau yang original, bekas original, pakai aja yang bekas original semuanya. Jadi CMYK semuanya bekas original. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, jadi sekian lama ini hampir hampir 1 bulan apa saya update video ya. Jadi kali ini saya mengupdate lagi video saya. Jadi ini saya akan membahas empat pertanyaan yang sering masuk ke WA saya ataupun yang sering masuk di komentar-komentar video saya ya. Jadi buat kalian yang baru menemukan video saya atau channel saya bisa langsung subscribe aja. Oke, jadi 4 pertanyaan ini mungkin yang paling sering ya. Jadi yang diantaranya menggunakan printer bertinta art paper. Jadi yang paling sering ini L1300 ya. Jadi yang pertanyaan pertama tentang art paper itu jadi gini ya. Mungkin kalau kalian yang dari pemula ya. Ya, jadi yang saya bahas ini untuk pemula. Jadi kalau kalian yang sudah level menengah ke atas ya skip aja ya. Tapi kalau kita mau sharing-sharing silahkan kalian komentar melengkapi jawaban saya yang mungkin kurang pas di menurut versi kalian. Oke, jadi art paper kalau kalian menggunakan untuk pemula mungkin biasanya dipakai di Epson L1300 ya. Terus terang ya, kalian yang menggunakan Epson L1300 sering WA saya menanyakan tinta art paper, terus sering menanyakan tentang file apron. Jadi jujur saya sudah hampir 2 tahun ini tidak menggunakan L1300 lagi ya. Tapi yang saya gunakan itu Epson L3110, L1210. Tapi yang saya gunakan itu Epson L3110. Itu yang saya pakai art paper hingga sampai saat ini. Nah, itu aman. Nah, tapi kalau untuk Epson L1300 terakhir saya gunakan itu saya sudah upgrade Dynamo CR, terus sudah ganti karet apa semua ya, tapi seiring berjalannya waktu menemukan kendala-kendalanya seperti hasil cetak kotor, terus print head yang sering mampet. Jadi sudah sering saya bersihkan menggunakan head cleaner tapi tidak maksimal, kurang maksimal sebenarnya. Jadi saya memutuskan tidak meneruskan menggunakan art paper karena di saat saya waktu itu beralih ke laser jet ya, dari art paper ke laser jet, inkjet ke laser jet tepatnya. Itu momen-momen kampanye ya waktu itu di 2023 kalau nggak salah. Itu pas momen-momen kampanye makanya saya sudah bertekad bulat untuk langsung ke laser jet karena pekerjaan yang saya dapat itu rata-rata deadline jadi butuh cepat, makanya saya langsung beralih ke laser jet karena laser jet jauh lebih cepat. Oke, next. Nah, toko rekomendasi untuk printer laser jet. Nah, ini kalau untuk bagian ini ya, ini yang saya bahas ini untuk printer rekondisi laser jet ya, bukan yang baru. Kalau yang baru cari aja di dealer resminya ada atau di toko resminya juga ada. Kalau kalau untuk rekondisi semua toko ada, cuman sayang saya bisa eh, menyarankan kalian cari yang tokonya Star Plus aja lah. Itu jauh lebih aman dibandingkan yang belum Star Plus. Terus juga harus ditanyakan juga tentang spare part dari mulai kondisi ITB-nya gimana, terus kondisi cartridge-nya seperti apa. Bila perlu minta tes print di awal sebelum kalian melakukan transaksi atau sebelum mengirim barang. Mungkin seperti itu ya. Saran saya. Selanjutnya resiko laser jet. Ya, jadi bukan berarti kalau kita
upgrade dari inkjet ke laserjet itu tidak ada masalah. Tentu ada masalah juga, yang namanya juga mesin digunakan pasti butuh yang namanya maintenance. Cuman tingkatnya itu berbeda ya. Kalau mungkin kita menggunakan inkjet, kita akan menemukan yang namanya print head mampet ya. Print headnya mampet, terus kertasnya ada bercak-bercak tinta gesekan print head ya. Kalau di laser juga punya masalah yang lain. Jadi di laser juga butuh ada yang namanya perawatan, maintenance itu sudah pasti. Nah, terus spare part yang kita pakai juga kita harus perhatikan kualitasnya seperti apa. Makanya saya buat grup ya, grup tentang pengguna laser jet warna ataupun monokrom. Itu gunanya ya seperti hal-hal seperti ini. Jadi kita saling konsultasi di grup tersebut. Jadi teman-teman se-Indonesia kita saling sharing ya di situ. Jadi ya alhamdulillah aman, sejauh ini aman. Jadi gitu. Jadi kalau kalian menganggap bahwa kita naik ke laser jet itu tanpa resiko, ya pasti ada resikonya ya. Pasti ada resiko. Makanya kembali lagi dari diri kita. Kalau kita selama kita mau belajar pasti bisa. Jadi nggak usah berkecil hati atau mungkin takut melangkah, itu nggak usah. Jadi selama kita mau belajar pasti ada jalannya. Oke, itu tentang resikonya dari laser jet. Tapi kalau kita membahas keuntungan atau mungkin nilai-nilai positif dari laser jet tentu banyak ya. Jadi kalian bisa tahu, bisa lihat ya di channel-channel lain lah sudah membahas keuntungan laser jet. Oke, selanjutnya part kompatibel atau non original. Jadi saya sering masuk chat-chat dari WA ataupun apa namanya di komentar-komentar video tentang part-part kompatibel. Jadi begini, part kompatibel semuanya bagus. Sebenarnya bagus dari pengalaman teman-teman yang ada di grup itu ada banyak yang pakai kompatibel itu banyak yang pakai. Cuman kalau saran saya jangan digabungkan dengan yang bekas original karena kalau kita kompatibel usahakan semuanya kompatibel. Kalau kita mau gunakan di mix antara kompatibel dan original biasanya nanti printer kita tuh yang cartridge yang original itu dia apa ya istilahnya sistemnya membacanya itu bagus jadi pada saat mencetak itu hasilnya nggak geser tapi nanti yang bergeser malah yang kompatibel. Contoh ada beberapa kasus itu ada yang menggunakan kompatibel hanya warna magenta itu nanti yang lainnya semua geser. Tidak ada yang pakai warna hitam aja yang lainnya cyan, yellow sama magentanya juga geser. Itu sering. Jadi seperti itu. Jadi kalau saran saya kalau kalian mau yang original, bekas original, pakai aja yang bekas original. Semuanya. Jadi CMYK semuanya bekas original. Kalau mau kompatibel, semuanya pakai kompatibel. Jadi gitu. Jadi minim yang namanya hasil cetak berbayang ataupun geser itu kecil karena semuanya sama. Jadi antara warna satu sama yang lainnya kualitasnya semua sama. Nah, dan juga kita harus perhatikan. Jadi usahakan ya namanya kita menggunakan spare part. Spare part itu ada punya yang namanya masa pakai. Usahakan 2 sampai 3 kali refill kita harus ganti. Dalam arti ganti apa? Kita harus ganti drumnya. Bagian dalamannya kita harus ganti. Jadi nggak bisa kalau kita pakai tintanya habis, cuman di refill aja. Habis itu drumnya nggak diganti, blade-nya nggak dibersihkan, nggak dicek layakannya, PCR-nya juga nggak bisa. Itu nanti hasilnya bakal jauh, bakal lebih sering trouble-nya kalau kita memaksakan seperti demikian. Begitu juga kita mesti perhatikan kualitas dari ITB-nya. Jadi kalau ITB-nya itu sudah ada seperti baret-baret yang membuat hasil dari cetakan kita sudah belang-belang, maka ITB juga kata kita harus ganti. Jadi jangan dipaksakan terus. Jadi kalau lama-lama dipaksakan, maka nanti hasil cetaknya juga tidak akan rata lagi. Jadi sudah nggak bisa tajam lagi. Jadi mungkin 4 poin ini yang saya bahas di video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa komentar di
kolom komentar ya. Jadi silahkan kalian chat di situ. Jika kalau misalkan urgent, butuh lebih privat, bisa langsung hubungi di WA yang terlampir di sini. Jadi sekali lagi ya, ini WA toko ya. Jadi nggak setiap saat saya bisa balas. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Salam sukses buat kita semua. Majukan UMKM Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.